Ini krimis nih. Hujan. Mudah-mudahan rintikan air hujan jadi sebab turunnya rahmat oleh Allah Subhanahu. Amin Allah. Jadi saksi dan bukti bahwasannya kita cinta, kita kangen, kita rindu kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamal muttaqin sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul hayra illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Para habaib, para cucu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haula amanun li ahlil ardi kaman nujum amanun li ahlis sama. Para habaib, para dzurriyyatun nabi, para ahlu baiti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah paku buminya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit pengaman bagi langitnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya para habaib, para cucu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat keberkahan tersendiri di kampung ini. Amin. Mendapat kebaikan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di daerah ini. Dan kita semuanya sebagai pecinta beliau semuanya insya Allah mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, sahibul majlis Ratibul Haddad yang dilaksanakan setiap malam Senin, mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan, diselesaikan segala permasalahannya, dilunaskan hutang piutangnya, dan kita menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, pejuang-pejuang agama Allah, pecinta-pecinta Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, semuanya bergembira, semuanya senang berada di bulan Rabiul Awal ini. Kenapa? Karena dilahirkan manusia yang istimewa, manusia yang dahsyat, manusia yang luar biasa. Basyarun walaysa kal basari, manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Seluruh penduduk di langit bahagia, senang menyambut kelahiran beliau. Seluruh penduduk yang ada di bumi senang, gembira, euforia menyambut lahirnya beliau. Hanya satu yang tidak senang, makhluknya Allah. Hanya satu makhluk Allah yang tidak suka, yang tidak senang, bahkan menjerit, bahkan menangis, bahkan lari terbirit-birit, yaitu iblis. Nggak senang dengan lahirnya sosok manusia yang paling hebat, Habibuna
wa syafi'una wa maulana Muhammad. Allahumma shalli. Semuanya bergembira, semuanya senang, semuanya tertawa, semuanya tersenyum karena dilahirkan sosok Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, falyafrahu, bergembiralah, bersenang-senanglah. Dikatakan di tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, bahwasannya rahmat terbesar, karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita, lahirnya Maulana Muhammad, lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengandung keberkahan buat kita semuanya, mengandung kebaikan, mengandung hal-hal yang positif dari zaman jahiliyah menuju manusia yang menjadi manusia yang berakhlak, beradab, memiliki sopan santun, tata krama. Laula mauludun Nabiuna Muhammad, kalau seandainya nggak ada peringatan maulid Nabi, nggak ada lahirnya Rasulullah, kita tidak mengenal Islam, kita tidak mengenal akhlak yang baik, kita tidak bisa berbuat-buat yang positif, kita tidak bisa melakukan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang luar biasa. Norma-norma semuanya bersumber kepada Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Apa yang perlu kita petik di dalamnya? Setiap saat, setiap tahun kita merayakan, memperingati peringatan Maulidin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Apa ilmu yang bisa kita ambil di dalamnya? Apa kebaikan segi positif yang bisa kita bawa buat bekal kita, buat kita ajarkan, buat kita amalkan? Tidak lain dan tidak bukan adalah semakin menambahkan rasa cinta kepada Nabiuna Muhammad, menambahkan, mengukuhkan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Bahkan Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau mengatakan, walau anna amilna kullahinin maulidan li Ahmada qad kana wajib. Kalau seandainya tiap saat, tiap menit, tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan kita melaksanakan peringatan Maulid Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi kewajiban buat kita, saudara. Kenapa? Karena jasa manusia yang paling berjasa di seluruh jagat alam, di seluruh alam semesta ini adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita keluarkan duit jutaan rupiah, miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah untuk membalas jasa Maulana Muhammad, gak bakal terbayarkan, saudara. Bahkan dari petukangan ini kita keluar dua bola mata kita, berjalan kaki dengan dua bola mata kita menuju Madinatul Munawwarah untuk membalas jasa Maulana Muhammad, nggak bakal terbayarkan, saudara. Betul? Nggak bisa. Jasa nggak bisa dibayarkan dengan apa-apa. Itulah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah heran, nggak usah silau. Khairukum qarni tsumma alladina yalunahu tsumma alladina yalunahu. Sebagus-bagusnya masa, sebagus-bagusnya waktu, sebagus-bagusnya zaman adalah zaman Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai murid-murid yang luar biasa. Beliau mempunyai sahabat-sahabat yang luar biasa, cintanya, sayangnya, rindunya, rela matinya untuk Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak usah heran sahabat-sahabat Nabi rasa cintanya kepada Rasulullah. Kalau udah cinta kita siap berkorban, saudara. Betul? Bohong, dusta. Orang ngaku cinta, orang ngaku sayang, tapi tidak mau berkorban. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Kita petik, kita ambil pelajaran dari sahabat-sahabat Rasulullah. Bagaimana mengambil ilmu, ngaji, berkehidupan, duduk bersama sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya, sayangnya, kasihnya, rindunya, bukan hanya harta, bukan hanya pikiran, bukan hanya tenaga, bahkan nyawanya pun diberikan kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Rasulillah. Kita ambil kisah, sebuah kisah yang sangat hebat, yang sangat luar biasa. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membela mati-matian Rasulullah tatkala peperangan Uhud, yang mana di sana terjadi 3 episode. Episode yang pertama, umat Islam menang. Kenapa? Karena ikuti perintah Nabi Muhammad, mengikuti perintah Rasulullah. Al-Jabal, tolong gunung dijaga, pertahankan gunung, jangan turun daripada gunung. Bahkan Jabal Uhud diabadikan nanti di surganya Allah. Gunung yang ada di dunia yang bakal dipindahkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saksi sejarah, sahabat-sahabat Rasulullah berada di atas gunung dengan tombaknya, dengan panahnya, menghadapi kaum musyrikin, menghadapi orang-orang kufar, menghadapi orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Subhanallah, umat Islam mungkin waktu itu lemah imannya, lemah Islamnya, diguyur dinar, diguyur dirham, sehingga ada provokator di antara mereka turun daripada gunung semuanya. Duit ini, dinar ini, dirham ini, akhirnya mereka turun daripada gunung. Mereka mengambil harta yang hanya kehidupan fana, yang hanya fana, yang bakal sirna. Pada waktu itu orang-orang musyrik dipimpin oleh Khalid ibnul Walid Saifullah al-Maslul. Pada waktu itu beliau belum masuk Islam. Beliau memimpin kaum musyrikin mengitarin gunung sehingga posisi mereka berada di atas. Posisi mereka berada di atas. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam kalah. Umat Islam dipukul mundur. Umat Islam dipanah-panahin, ditembak-tembakin, ditombak-tombakin, morat-marit, kocar kacir. Yang dicari orang musyrikin siapa? Panglima umat Islam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sikapnya, dengan cepatnya, dengan segeranya, para sahabat-sahabat Rasulullah membuat pagar betis, untuk melindungi Maulana Muhammad, untuk melindungi kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biar tidak terjadi apa-apa dengan Rasulullah. Mereka membuat pagar untuk melindungi Rasulullah, sampai dikatakan dalam sebuah sejarah, Tolhah bin Ubaidillah tertancap dalam dirinya 80 anak panah karena melindungi kekasihnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 80 anak panah, belum sahabat-sahabat yang lain, karena melindungi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak heran sahabatnya Rasulullah yang paling rendah mendapat magam yang mulia, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan anugerah tertinggi di sisi Allah. Bahkan 1000 wali pun lebih, bahkan sahabat satu yang terendah pun, yang hanya memandang Nabi atau Nabi memandang dia, wa mata alal iman, dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam, sahabat yang terendah lebih afdal, lebih mulia daripada 1000 wali yang ada di zaman sekarang. Sahabat-sahabat Rasulullah karena memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak usah heran
Kalau disandarkan semuanya sama Rasulullah, semuanya menjadi istimewa, semuanya menjadi luar biasa. Bahkan dalam qasidahnya Sayyidi Syarifuddin Muhammad Al-Busiri, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfam minal bahri aw rasfam minad diyam. Dan segala sesuatu yang bersambung kepada Rasulullah, yang dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada kebaikan di dalamnya, mendapat pendidikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit ataupun banyak, secercik air hujan atau sekayung dari air lautan, sedikit ataupun banyak, mengandung kemuliaan, mengandung keberkahan, mengandung hal yang sangat luar biasa. Itu sahabat-sahabat Rasulullah, cintanya luar biasa, demi matinya untuk Rasulullah luar biasa, sayangnya, cintanya, semuanya dikorbankan untuk Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bagaimana? Kalau kita kepada Rasulullah bagaimana? Tatkala Rasulullah diinjak, tatkala Rasulullah dihina, tatkala Rasulullah dimaki, tatkala Rasulullah dibuat karikatur, kartun dan lain sebagainya, tatkala Rasulullah diintimidasi, tatkala Rasulullah dihina, dicaci, dimaki, respon kita seperti apa? Istafti qulubakum. Kita yang tahu bagaimana hati kita. Antum tahu jawaban ada di hati kalian. Rasulullah contoh yang paling luar biasa. Beliau orang yang paling sabar. Tatkala dihina, tatkala dikatakan penyihir, tatkala dicaci, tatkala dimaki, tatkala dilempar kotoran, tatkala diludahin, tatkala ditimpukin batu, beliau bersabar. Orang yang paling sabar adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan sekali-kali menghina Allah, jangan sekali-kali menghina Islam, jangan sekali-kali menghina syariat Allah. Demi Allah, Rasulullah manusia yang paling berani. Beliau berada di barisan terdepan untuk memimpin sebuah peperangan, saudara. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Kenapa Rasulullah bersabar? Karena pribadinya Rasul. Tapi jangan sekali-kali ajaran Allah, jangan sekali-kali syariat Allah. Muhammad Rasulullah walladzina ma'u asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Sallu ala Rasulillah. Saudara seiman seperjuangan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sosok yang harus kita ikutin. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh yang baik, suri tauladan yang baik, akhlak yang baik, tauladan yang baik, ilmu yang baik, yang patut kita ikutin, yang patut kita contoh, yang patut kita pandang, yang patut kita lihat. Kita lihat kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi seorang pemimpin, beliau menjadi seorang penyabar, beliau menjadi seorang sahabat, beliau menjadi seorang teman, beliau menjadi orang tua, beliau menjadi orang sepuh, beliau menjadi ini semuanya ada dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita makin cinta, makin sayang sama Rasulullah, makin rindu sama Rasulullah. Buktikan bahwasannya kita benar-benar cinta dan sayang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, ada seorang tawanan perang namanya Zaid ibn Dathirah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta sama sayangnya Rasulullah luar biasa. Semua sahabat nggak usah diragukan lagi, ya. Semua sahabat gak usah diragukan lagi cinta dan sayangnya. Rasulullah manggil A langsung datang. Rasulullah menyuruh begini langsung dilaksanakan. Apapun bentuknya, selama untuk Allah dan Rasulnya, mereka pasti akan lakukan. Gak usah heran, banyak para sahabat histeris tatkala meninggalnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, maqala Muhammadun qad mat. Siapa yang mengatakan Rasulullah mati? Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, wafat? Aku bunuh, aku tebas lehernya. Saking sayangnya, cintanya
kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diademin sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Muhammadun illar rasul. Muhammad utusan Allah itu hanya manusia biasa yang bakal meninggal juga. Hanya utusan Allah, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sahabat-sahabat yang luar biasa. Cintanya, sayangnya. Kalau udah cinta, ya Allah ya Rabbi, luar biasa. Luar biasa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berjalan hijrah, memilih sahabatnya yang mulia, yang paling afdal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beristirahat di sebuah gua. Minuman tinggal sedikit, menyodorkan kepada Abu Bakar As-Siddiq Rasulullah, ya Abu Bakar israb hadzal ma, wahai Abu Bakar minum air ini. La ya Rasulullah, anta ahwaju min dzalik. Enggak ya Rasulullah, kamu lebih penting, kamu lebih memerlukan. Fasariban Nabi, minumlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam air tersebut. Hanya sedikit, diminumlah air tersebut. Sayyidina Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah, saribtal ma ya Rasulullah wartawaitu ana. Ya Rasulullah, engkau minum air, tapi yang hilang dahaganya saya ya Rasulullah, yang hilang hausnya saya ya Rasulullah. Coba kalau pakai logika nggak masuk akal, tapi ini cinta ya, cinta. Kalau istilah kata anak-anak muda sekarang, tai kucing rasa coklat. Betul apa betul? Bener apa bener? Udah, orang cinta itu gila, orang cinta itu buta, orang cinta itu tuli, orang cinta itu nggak peduli. Bener apa benar? Anggapannya orang gila. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin itu biasanya kata-kata cinta itu biasanya Laila Majnun biasanya. Ya, saking mahabbahnya, saking cintanya, saking sayangnya. Ada seorang sahabat yang tadi saya katakan, Zaid ibn Dathina, luar biasa cintanya sama Nabi. Sayangnya sama Nabi luar biasa. Ya, beliau menjadi seorang tawanan perang, tangannya diborgol, kakinya dirantai, ya, digiring sama orang kufar, ya, ditarik, ditahan, menjadi seorang tawanan perang. Akhirnya disandarkan ke batu besar. Ya Zaid, kaifa yakunu minka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Zaid, bagaimana kalau seandainya posisi kamu sekarang digantikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kamu sekarang digantikan Rasulullah yang asalnya lemah, lunglai, lemas, menengadahkan kepalanya, mengatakan kepada orang kafir tersebut, ya fulan, wallahi billahi tallahi, demi Allah, saya lagi bersantai ria, lagi duduk-duduk dengan keluarga saya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri. Demi Allah, saya nggak ridho, nggak ikhlas dunia akhirat. Tuh, lagi majelis sama keluarganya, lagi duduk-duduk bersantai ria sama keluarganya, Rasulullah tertusuk duri, dia nggak ridho, dia nggak ikhlas dunia dan akhirat. Akhirnya orang kafir tersebut, orang musyrik tersebut kaget. Wallah ma ra'aitu ahadan yusahibu ahadan kama yusahibu Muhammad ashabu Muhammad. Saya tidak pernah melihat seorang pun dari mana aja, dari barat ke timur, melebihi sahabatnya Rasulullah SAW, cinta dan sayangnya kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ini kalau dalam sebuah lagu nggak ada habis-habisnya, episodenya terus berlanjut, terus nggak ada habis-habisnya. Biar muncul rasa cinta, biar muncul rasa sayang, kenalilah nabimu, kenalilah rasulmu, kenali nabimu, kenali rasulmu, fisiknya, sejarahnya, akhlaknya bagaimana, seperti apa, biar kita diperlihatkan oleh Allah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun lewat mimpi, nggak masalah, nggak masalah buat kita. Yang jelas ditunjukkan Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi
wasallam. Saudara-saudaraku seiman seperjuangan, ketahuilah jangan kalah kita sama orang Badui. Jangan kalah kita sama orang Badui. Bagaimana orang Badui tersebut ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaa Arabiyun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang Badui kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya orang Badui, orang polos. Orang polos, orang lugu, orang yang hatinya masih bersih, gak terkontaminasi dengan apapun. Datang kepada Rasulullah dengan kagetnya dia mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'a, ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Kapan hari kiamat terjadi ya Rasulullah? Akhirnya orang Badui tersebut, ya Allah, Rasulullah mengatakan, ma'adatta laha, apa yang sudah engkau persiapkan menghadapi kiamat itu apa? Amal kamu sudah cukup, sholat kamu sudah menjalankan semuanya, sholat wajib dan sunnah-sunnahnya, sedekah kamu sudah banyak, puasa kamu Ramadan dan puasa sunnah sudah kamu kerjakan. Nyengir orang Badui tersebut, la ya Rasulullah, ada tuh saya nggak siap apa-apa ya Rasulullah. Apa yang saya persiapkan? Illa innani uhibbullah wa rasulah. Hanya modal cinta ya Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu modal saya ya Allah. Wah, Rasulullah tambah tersenyum. Rasulullah makin tersenyum. Rasulullah makin tersenyum, menjawab, anta ma'amat ahbabta, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Mungkin hadis ini sering kita dengar, setiap peringatan acara Maulid Nabi sering kita bahas, sering kita sampaikan, sering kita kasih tahu. Tapi hikmahnya, pelajarannya, apakah cinta kita kepada Rasul semakin luar biasa? Apakah kita sudah menjalankan sunnah-sunnahnya? Apakah kita sudah ikutin syariat-syariatnya, sunnah-sunnahnya yang terlupakan? Bahkan kita dirindukan oleh Rasulullah. Ana mustaq, saya rindu, saya kangen. Ila man yastaku ya Rasulullah, kepada siapa engkau rindu ya Rasulullah? Kepada siapa engkau kangen ya Rasulullah? Ana mustaq ila khulafai, saya kangen kepada khalifahku, penerus perjuanganku. Para sahabat bertanya, afalasna nahnu khulafauka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah khalifahmu ya Rasulullah? Pejuang-pejuangmu, pembawa tali estafet perjuanganmu ya Rasulullah. La antum kullukum ashabi, kalian semuanya adalah sahabat-sahabatku. Faman khulafa'uka ya Rasulullah? Kemudian siapa khalifahmu ya Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'di wa amana bi falam yaroni au kama qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang datang setelah aku, mereka tidak pernah melihat aku, mereka tidak pernah memandang aku, mereka tidak pernah hidup denganku. Mereka itu datang setelah aku, cuma mereka beriman kepadaku, menjalankan sunnah-sunnahku, menjalankan syariat-syariatku. Aku rindu kepada mereka. Mudah-mudahan kita semuanya khalifah Rasulullah. Amin. Kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kebaikan, maslahat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ingat, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin menambah cinta kita kepada Rasulullah, semakin menambah akhlak kita semakin baik. Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum ahlakon. Yang paling dekat nanti pada hari kiamat denganku adalah orang yang paling dekat, yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya, sopan santunnya, tata keramanya. Ya,
semakin cinta sama Rasulullah, semakin menjaga syariat dan akhlaknya. Ya, biar kita setiap peringatan Maulid Nabi nggak sia-sia, nggak hampa. Semakin banyak sholawat kepada Rasulullah, semakin menjalankan sunnah-sunnahnya. Nggak 100% ngikutin Nabi, ngikutin akhlaknya, ngikutin yang lainnya 70% lah, 80% lah. Jangan sampai 0% sama sekali tidak mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang bakal rugi, kita yang bakal menyesal, kita yang bakal nggak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir majelis ini, karena masih banyak penceramah kita, mudah-mudahan semuanya semakin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen baca sholawat dengan niatan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yuk,